Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan kebudayaan studi keislaman. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Nur Amalina Fatika Sari Dwi Agustina. Yang kedua, Murniwati. Yang ketiga, Iriana Bintang Putri. Yang keempat, Kelana Hayu Sakti Kahening. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu diketahui ada 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu contoh kebudayaan, yang ketiga kelebihan, dan yang terakhir yaitu kekurangan pendekatan kebudayaan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai definisi pendekatan kebudayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dalam kebudayaan, terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan demikian, kebudayaan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Pendekatan kebudayaan dalam studi agama Islam sangat diperlukan sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat dan para warganya untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus menimbulkan pertentangan dengan para warga masyarakat tersebut. Menurut Nurkolis Majid, agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan ada pada waktu dan tempat, sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Materi yang kedua yaitu mengenai contoh kebudayaan. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat sehingga terjadi akulturasi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk ke Nusantara berbentuk fisik kebendaan serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Beberapa contoh akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia antara lain seni bangunan seperti masjid dan makam, seni ukir kaligrafi, aksara dan seni sastra berupa hikayat, babat, syair, dan suluk. Dan yang terakhir adalah kesenian seperti tarian serta sistem kalender. Bentuk lain akulturasi kebudayaan adalah upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta selamatan pada waktu tertentu seperti Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ruahan serta nyadran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Materi yang ketiga yaitu mengenai kelebihan pendekatan kebudayaan. Kelebihan pendekatan budaya yang pertama yaitu dapat diwariskan kepada generasi penerusnya, misalnya melalui cerita kepada anak. Dengan demikian kebudayaan tampil sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya diwariskan kebudayaan tersebut. Kedua, diajarkan kepada siswa di lembaga pendidikan. Peran budaya dalam dunia pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas. Artinya dalam hal ini adanya pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. 2. Transmisi budaya. 3. Pengendalian sosial. Oleh karena itu, budaya diajarkan kepada siswa di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, atau juga MAN, bahkan perguruan tinggi, sehingga para generasi muda bisa menjadi orang yang berpendidikan, yang bermoral dan berakhlak mulia. Ketiga, bersifat adaptif, artinya bahwa kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga bisa kita temukan adanya pergeseran atau perubahan kebudayaan pada kelompok sosial tertentu. Seperti kebudayaan manusia di Indonesia 100 tahun lalu berbeda dengan kebudayaan manusia di Indonesia pada saat ini. Materi yang terakhir yaitu mengenai kekurangan pendekatan kebudayaan. Kekurangan pendekatan budaya. Yang pertama, kurangnya pemahaman konteks historis dan sosial. Terlalu fokus pada aspek budaya tertentu bisa mengabaikan kompleksitas dan variasi dalam praktik keagamaan, interpretasi teks, dan pandangan filosofis yang ada di berbagai komunitas muslim. Yang kedua, resiko stereotip atau generalisasi yang tidak akurat. Resiko penggambaran dangkal atau sesat tentang Islam dan umat muslim
dapat merugikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran dan praktik Islam, serta memperkuat prasangka atau diskriminasi terhadap komunitas mereka. Yang ketiga, pengabaian aspek keagamaan yang mendalam. Ketika pendekatan budaya tidak memperhitungkan dimensi keagamaan dengan baik, ada resiko pengabaian terhadap aspek spiritual, filosofis, dan etis dari Islam. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang dangkal atau terbatas tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari praktik keagamaan Muslim. Dari keseluruhan pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan kebudayaan adalah pendekatan melalui budaya seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Salah satu contoh akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia ialah seni bangunan seperti masjid dan juga makam. Pendekatan kebudayaan memiliki kelebihan, diantaranya ialah dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, salah satunya ialah kurangnya pemahaman konteks historis dan juga sosial. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Jika ingin bertanya ataupun menanggapi kami persilahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.